belum habis total kan, masih teresap. Ya udah itu. Kalau bisa jangkriknya minum madu murni. Loh. Kalau jangkrik minum madu tak jamin. Tuh. Ilmu gratis. Cuma nonton aja umpamane teman-teman udah dapat ilmu gratis. Jangkriknya makan minumnya. Nah itu aku bilang jangkriknya murah, tapi persyaratan makannya lebih mahal. Oh, sambut, tamu, sambut. Poin ini. Ada anak ini. Ada anak ini ya. Ih. Satu napas dua lagu ya. Gini, memang kaki hitam tidak menjamin, tapi paling tidak gitu loh ya, burung-burung yang mempunyai karakter ya, itu kalau identik dia di hitam. Pertama sebenarnya yang paling tak suka itu hitam itu nggak banyak ngaruh. Gitu. Syukur-syukur keker dan hitam. Gitu ya. Itu. Kekernya dulu, biarpun agak semburat putih itu asal keker, jangan kecil gitu. Itu pengalaman yang sudah tak lihat, kalau kecil nggak mungkin aja jadikan induk karena agak loyo dia. Gitu ya. Nggak lama. Tuh teman-teman. Walaupun nggak kontes, tak perhatikan di kandang itu nggak ngotot loh, nggak ngoyo ininya, bunyinya nggak terlalu ngotot. Cuma kalau dia keker, insya Allah ngotot dia. Ini mau kalah menang, yang penting dia berani dulu. Ini jujur ini Mas ya. Berarti kan selama saya ada di 1 bulan di Lampung ini ya, saya kaget gitu loh. Lihat kandang sama ini saya kaget gitu. Nah kandangnya ya begini adanya lah Mas, aku lebih ke prinsip kaget. Apa ya, lebih kaget itu lebih ke apa ya? Memang. Ke apa, Ri? Ke apa, Ri? Kagum apa? Terpesona lah ya teman-teman ya. Ya gimana loh, dulu saya sering katakan sama teman-teman, usahakan gitu ya kalau mau cari, kalau teman-teman tuh kan ada ya yang sugesti di fisik Katurangan, ada yang sugesti pokoknya burung lokal yang kakinya hitam, ada yang sugesti di postur dia harus besar. Ya di sini terjawabkan gitu loh. Jadi yang pasti dari kecil upayakan jangan terpengaruh kimia sintetik. Nah, tuh. Contoh, misalnya, apalagi nih teman-teman suka pakai doping-doping. Nggak perlu tuh. Nggak perlu. Nggak perlu. Kita pelajari aja. Sekarang pengen apa? Kalsium tinggi. Jadi upayakan di alam banyak kalsium tinggi. Betul. Gitu loh. Banyak. Mungkin teman-teman di kota memang agak sulit carinya. Kalau kami di kampung loh murah meriah, kroto murah meriah, betul. cacing murah meriah, ulet-uletan kita bisa cari murah meriah. Betul. Yang paling gampang bikin kolam 2 meter ukuran 1 meter, kasih gepi. Pas ada anakan lepas dengan ketinggian air 1 cm. Walah udah. Insya Allah bagus. Gitu karena ya? Di situ memang kalsiumnya tercukupi. Nggak usah harus beli kalsium yang produknya AB, nggak usah. Betul. Lebih alami. Ini gini ya teman-teman ya. Insya Allah produksinya setahun bisa 12 kali. Kalau alami tadi. Teman-teman ya. Sekarang nih beliau ini ngasih saran seperti itu bukan abal-abal teman-teman. Dicoba boleh. Jadi gini ya. Beliau itu mau melakukan sesuatu itu paling tidak harus ada penelitian dan apa sampai ini dilabkan. Gimana sih ya gitu ya, nutrisi dari mungkin EF ya, mungkin dari kroto atau jangkrik, dari gepi dan sebagainya. Beliau ini memang ya itu tadi dicari tahu. Kalau kita nggak cari tahu, kalau cuma bukan katanya loh ya, bukan katanya. Nah, gitu sekarang loh. kita contohnya begini ya, jangkrik itu murah. Yang mahal apa? Pakan jangkrik. Nah itu kan. Jangkriknya murah antara 35 sampai 50 ribu. Tapi untuk pakan jangkriknya itu. Ya ini nggak apa-apa lah untuk berbagi ilmu ya. Belilah ikan yang hidup, upayakan hidup. Kalau ikan laut ya mungkin teman-teman yang di laut udah jaminan itu bukan dari potasium penangkapannya atau apa. Kalau setrum masih boleh. Yang penting jangan ada kimianya. Di dendeng ikan asin, ikan segar di dendeng kering, kasihkanlah makan ke jangkrik. Gitu ya. Sore kasihkan jangkrik, paginya kasihkan jangkrik itu ke burung. Nggak usah repot-repot. Mau kasih 1 kilo jangkrik ukuran 10 kilo habis itu ikan. Gitu ya. Pokoknya beres semua, tinggal tulang. Tuh. Gitu. Kedua, daun kelor itu udah setara, boleh dicek lah ya. Kalau daun kelor ini boleh dicek, daun kelor itu udah setara dengan daging sapi.
nggak perlu kita repot-repot. Daun kehidupan tuh kalau orang bilang tuh kan, daun kelor. Iya betul. Jadi jangkriknya kasih makan daun kelor. Nah tuh. Kok repot, nah ini untuk pagar aja lo nanam kayak punya kita kan untuk pagar daun kelor itu. Kita petik, kita kasih. Tuh teman-teman tuh ya, ini ilmu pengetahuan teman-teman ya. Terus kita dapat lagi gratis nih. Satu lagi yang perlu dipertimbangkan, ini untuk teman-teman yang mungkin waktu itu pernah mencoba, mungkin dalam hati kecil mengakui sambil ketawa, itu jangan pernah jangkrik dikasih makan daun katu sama daun pisang. Daun katu dan daun pisang, oke. Saya belum pernah ngelepin itu apa kandungannya, yang pasti anaknya banyak betina. Tuh teman-teman tuh. Itu. Kalau nggak percaya dites saja, kasih daun katu sama daun pisang, yang paling mudah di lingkungan ada, jangkriknya dur pakai itu, nanti produksinya bagus, anaknya banyak betina. Bisa gitu jadi ya? tiga-tiganya betina, empat-empatnya betina. Oh berarti itu juga berlaku untuk manusia tuh mas? Kurang tahu aku. Oh gitu. Teman-teman ya, kalau iseng-iseng, nggak apa-apa ya. Jadi kalau bikin anak perempuan, teman-teman makan aja daun katu ya. Daun katu, bening katu sama daun pisang itu. Gitu ya. Oke. Tapi aku curiga di daun pisang itu banyak kandungan fosfat yang tinggi. Betul. Aku curiga di situ. Iya. Gitu. Jadi mungkin terlalu tinggi dia konsumsi itu, dikonsumsi jangkrik. Jadi jangkrik belum sudah PC, sudah buang kotoran, belum habis total kan, masih teresap. Ya udah itu. Kalau bisa jangkriknya minum madu murni. Tuh. Kalau jangkrik minum madu tak jamin. Teman-teman tuh. Ilmu gratis. Cuma nonton aja umpamanya teman-teman udah dapat ilmu gratis. Jangkriknya makan minumnya. Nah, itu ku bilang jangkriknya murah tapi persyaratan makannya lebih mahal. Gitu loh. Sering saya katakan Maka kalau ada yang berani jual burung 1.000, 1.500 kalau dengan pola itu, saya berani iris kuping, habis itu pendapatannya. Nah, itu tuh. Habis kalau hanya itu. Tuh teman-teman ya, saya sering katakan pada teman-teman, jangkrik itu adalah media ya, yang teman-teman sebenarnya bisa mendapatkan manfaat lebih dari situ. Itu sebagai kurir juga itu. Si jangkrik itu bukan hanya makanan, itu kurir. Nah betul. Tugasnya itu masukin makanan itu. Nah, kurir. Kasih madu bisa. Kasih minyak ikan bisa. Nah, kurir dia. Kasih manfaat dari daun-daunan yang dimakan itu juga bisa. Tadi apa Om? Daun ikan. Kalau kasih ikan itu dikeringin lah. Kalau nggak dikeringin dikukus. Dikukus itu kayak dipindang itu dikukus, ambil taruh di nampan, kasih ke jangkrik. Saya jamin kalau ukuran 1 kilo jangkrik sekitar 10 kilo semalam kurang. Kurang ya. Itu si ikan hilang tinggal tulang. Sama daun kelor. Nah, daun kelor. Itu kan vitamin C-nya tinggi tuh. Ya kan? Betul. Nah, itu apa nanti dapat di anak itu? Kalau aku yang pasti anaknya itu klimis apa sih bahasanya ya? Oh ya, sehat lah teman-teman. Keren, warnanya keren, kekar gitu. Terus jangan pernah membuang sisa daripada buah basing, mau kulit jeruk juga jangan dibuang. Masukin aja ke tempat jangkrik. Gitu ya. Itu banyak manfaat juga di situ. Ya. Kalau kita ambil dari yang kayak wortel segala macam, usahakan cuci lah. Karena kita herbisida yang ada di situ kita nggak pernah tahu. Jadi takutnya ngaruh di burung. Pokoknya cuci. Dan pesanku kalau pengen banyak yang tanya, ini produksi setahun berapa kali? Saya jawab 12 kali, kadang lebih. Tuh, teman-teman tuh. Kenapa begitu? Yang penting jangan menggunakan kimia sintetis. Mohon maaf, bukan saya tidak mendukung produk-produk yang menggunakan sintetis. Kita sudah waktunya kembali ke alam. Tuh. Kalau semua mau sintetis, siapa lagi yang mau jaga lingkungan kalau bukan kita? Betul. Gitu. Tuh, teman-teman ya. Murah lagi. Nah, lebih murah. Ya ini gini. Ini kan bisa, kita kan sharing nih ya. Dan ini kan suatu pembuktiannya. Burung yang ada di sini semua itu top perform semua, teman-teman. Ada yang burung itu posisinya mau mabung seperti mana burung itu ya? Masih mau produksi itu. Asik lah ya. Pokoknya kalau kimia sintetis menurut saya kurang pas lah. Oke. Nggak hanya di burung lah, mungkin di manusia pun kalau yang sintetis itu kurang bagus lah. Tinggal kita pikir-pikir aja sih, baca-baca. Ini kekurangan kalsium, ya kita pikir. Mana yang banyak mengandung kalsium? Nah, sekarang ada Mbak Google tinggal browsing banyak mengandung kalsium apa? Suplai melalui jangkrik. Nah, itu tuh. Kurir itu teman-teman ya. Itu kurirnya jangkrik. Medianya itu kurirnya jangkrik. Kalau kita butuh omega 3 supaya burung itu sedikit cerdas, ya kita tambahkan apa sih yang paling banyak? Ikan patin. Nah, itu. Minyak ikan juga bisa, teman-teman. Patin rebus masuk. Oke lah. Kita nanti ngobrol-ngobrol di sana sambil kita ngopi, teman-teman ya. Oke.